Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi MS dengan NIM 23042355. Izin menyampaikan materi pertemuan 13, yaitu tentang menjelaskan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, perumusan kebijakan, penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi program atau proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Adapun pokok-pokok utama dalam perencanaan pembangunan, yang pertama yaitu tujuan pembangunan, yang kedua yaitu analisis kondisi saat ini, yang ketiga identifikasi masalah dan potensi, yang keempat perumusan strategi dan kebijakan, yang kelima penyusunan program dan proyek, yang keenam pelaksanaan rencana, yang ketujuh monitoring dan evaluasi. Dan ada juga prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang terdiri dari empat, yaitu partisipatif, berkelanjutan, efisiensi dan efektif, dan terpadu. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia mengacu pada sistem yang terintegrasi dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun tahap-tahapnya yang akan saya jelaskan, yang pertama itu di tingkat pusat. Tahap pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja RK atau RKP. Selanjutnya yaitu di tingkat daerah. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Yang kedua penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Adapun juga proses sinergi pusat dan daerah. Yang pertama itu musyawarah perencanaan pembangunan, yang kedua itu sinkronisasi kebijakan, yang ketiga partisipasi publik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terdapat berbagai organ atau lembaga yang terlihat baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan perencanaan berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan pembangunan. Adapun penjelasannya, yang pertama itu di tingkat pusat, terdiri dari A. Presiden, yang B yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang C yaitu Kementerian atau Lembaga atau KL, yang D yaitu Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, yang E yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang F lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan dunia usaha. Selanjutnya yaitu di tingkat daerah, terdiri dari kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota. Yang ke-B yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Yang C yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Yang D DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang E Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Adapun juga hubungan dan koordinasi antar lembaga, terdiri dari tiga yaitu tingkat pusat daerah, musyawarah bersama, dan partisipasi masyarakat. Jadi dari materi ini saya ambil kesimpulan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai organ atau lembaga yang berperan mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga implementasi di lapangan. Sinergi antar lembaga diperlukan agar pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
merupakan hubungan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Ketiga aktor ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling terkait dengan fokus pada kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama peran tanggung jawab terdiri dari A. Pemerintah, B. Sektor swasta, C. Masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu pola hubungan dalam perencanaan pembangunan terdiri dari 1. Kolaborasi, 2. Partisipasi publik, 3. Kementerian atau Public Private Partnership atau PPP. Yang keempat pengawasan bersama. Selanjutnya yaitu contoh implementasi hubungan terdiri dari A. Pembangunan infrastruktur, B. Pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun juga tantangan dalam hubungannya yaitu keterbatasan koordinasi, kurangnya partisipasi, dominasi sektor tertentu. Adapun juga solusi untuk meningkatkan strategi sinergi tersebut dengan cara transparansi dan akuntabilitas, forum dialog rutin, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan regulasi kemitraan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstreaming Sustainable Development atau Goals atau disingkat SDGs atau pengarusutan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Indonesia merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah. SDGs yang memiliki 17 tujuan utama adalah kerangka global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pada 2030. Penerapan mainstreaming SDGs di Indonesia yang pertama yaitu integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan terdiri dari tingkat nasional, tingkat daerah, dan selanjutnya itu pelibatan berbagai pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan LSM. Selanjutnya itu penyelarasan program dengan SDGs terdiri dari program pengentasan kemiskinan, program pendidikan berkualitas, pengelolaan lingkungan, dan kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi SDGs terdiri yang pertama pelaporan SDGs, indikator SDGs, dan sistem informasi SDGs. Tantangan mainstreaming SDGs di Indonesia terdiri dari kesenjangan kapasitas daerah, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa pengarusutan utama SDGs dalam pembangunan Indonesia merupakan langkah strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan integrasi SDGs ke dalam perencanaan nasional dan daerah. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan serta monitoring yang efektif, Indonesia dapat berkontribusi dalam mencapai target global sekaligus memenuhi kebutuhan lokal, kolaborasi yang kuat, dan inovasi dalam pendanaan serta pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan implementasi SDGs. Baiklah, itu saja penyampaian materi saya dari pertemuan 13 yaitu tentang menjelaskan perencanaan pembangunan. Baiklah, sekian. Kalau ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.